Ya, kalau di Jakarta saya lagi sedang membantu Bappenas Dex Papua yang kemudian berikan tanggung jawab untuk bagaimana kita kerja tentang eh, Perpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat. Jadi status saya di Bappenas bukan sebagai pegawai tetap tapi pegawai kontrak untuk membantu Dex khusus Papua. Tapi Kakak Otis, kalau boleh sedikit cerita ya, curhat gitu Kakak Otis, tentang perkembangan Papua hari ini. Menurut Kakak Otis sendiri bagaimana sih Kakak? Kalau perkembangan Papua hari ini kita sedang ikuti ya, hampir semua netizen dari Sabang sampai Merauke ikuti di media di mana sedang ikuti soal ada persoalan-persoalan banyak ya. Kemudian yang terakhir-terakhir ini lebih pada keamanan di Papua dengan adanya aksi-aksi KKB. Nah, kemudian pemerintah berikan status teroris sampai dengan perdebatan yang sedang terjadi antar warga negara Indonesia yang satu dengan yang lain, baik secara individu juga kelembagaan atau lainnya. Itu yang sedang terjadi dan kita ikuti itu sama-sama. Jadi ya seperti itu untuk situasi hari ini. Iya betul, kalau seperti yang dikatakan Kakak Otis, kalau Menko Polhukam itu sudah menetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa KKB itu ditetapkan menjadi KST ya, kelompok separatis teroris begitu ya, Kakak ya. Nah, menurut Kakak sendiri, apakah langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat begitu Kakak? Kalau menurut saya bukan menurut saya tapi kita ikuti berbagai perkembangan di media yang perdebatan lain-lain, kemudian saya menarik kesimpulan yang pertama pemerintah lebih berpikir kembali, dilihat dari dampak, dilihat dari istilahnya reaksi-reaksi seperti misalnya dengan pernyataan Pak Mahfud MD sebagai Menteri Hukum dan HAM itu kemudian masyarakat Papua merasa semuanya, artinya kebanyakan dianggap wah ini kita semua kena itu. Ada dampak juga yang di tingkat mahasiswa di luar Papua, kemudian itu mereka saya ikuti perkembangan, kemudian mereka juga takut wah kalau kita jalan dianggap teroris gimana, itu kan tampak-tampak. Jadi saudara kita yang berada di Papua itu mengharapkan ada cara begitu ya agar masyarakat tuh atau lingkungan bisa membedakan bahwa mana yang KKB, mana yang kita itu sipil biasa begitu ya Kakak. Benar sekali, kita penting juga karena dalam tanda kutip yang lain, kalau orang Papua ini, kalau kita orang Papua itu sesama Papua tahu, oh dia dari suku A, ini dari suku B, ini dari suku C. Tahu dari face-nya, tahu dari bentuk tubuhnya, tahu dari matanya, kita bisa bedakan. Oh dia dari, misalnya ya, oh dia dari suku Dani, tanpa kita ketahui Dani atau tidak, tapi benar nanti. Oh dia dari suku Duga, oh dia dari suku Amume, oh dia dari suku Damal, oh dia dari suku Paniai, oh dia dari suku Moni dan seterusnya. Dari Sorong sampai Merauke, kita bisa bedakan itu. Tapi kebanyakan warga negara kita yang lain dari bukan penduduk pribumi itu kebingungan, ini sama itu. Jadi itu satu masalah yang kemudian aparat kita yang misalnya non-organik yang dikirim dari Polda Pangdam yang lain ini kan lihatnya sama itu, jangan sampai karena tipe di sana misalnya KKB yang kemudian dilabelkan teroris. Dengan masalah sipil itu kan bentuk rambutnya, ada yang rambutnya itu talingkar baru lurus panjang, ada yang jenggot.
bentuk tubuhnya mirip-mirip juga dengan KKB atau teroris yang dilabelkan itu kan rambutnya juga talingkar panjang, jenggot panjang. Nah, sekarang pertanyaannya kedua orang ini kalau misalnya dua yang semiripan ini kalau ada di satu tempat kita pakai cara apa untuk memastikan si A ini yang Iya. KKB? Jadi sebenarnya kalau tadi ya kakak jelaskan sebenarnya perbedaannya identik gitu ya kakak ya. Jadi sebenarnya kalau kita perbedaannya sendiri yang KKB dengan OPM atau yang dilabelkan teroris ini, kalau menurut kakak sendiri kakak bisa membaca hal itu, perbedaannya apa sih kakak sebetulnya? Kalau dibaca perbedaan itu kayaknya perlu ada kajian dari institusi, tidak perorangan begitu, tapi perlu ada kajian. Macam saya sendiri yang bikinkan Pasio Papua atau jangan sepura-pura ini pasti pro Papua, jadi pro orang Papuanya, jadi seperti ini ya. Penting kan ada tim khusus yang buat identifikasi itu. Itu yang saya merasa kalau Badan Nasional Penanggulangan Teroris ini kan institusi yang melaksanakan amanah undang-undang untuk menangani itu. Makanya penting juga bagaimana kemudian kebijakan pemerintah ini jadi satu bagian beban yang kemudian kita pikir sama-sama sehingga antara masyarakat sipil dan KKB atau kata tadi KST? KKST atau KST itu tidak salah sasaran. Ya. Itu kekhawatiran saya supaya rakyat sipil tetap diberikan Aman ya. keamanan, memberikan jaminan dan perlindungan hukum, dan kemudian yang dicurigai ini perlu ada identifikasi apa yang kemudian kita menyebut mereka sebagai itu, sehingga ya apapun hukumnya, kepentingan A dan kepentingan B kan mereka punya kepentingan yang sama untuk mempertahankan kan. Misalnya TNI Polri kita NK diharga mati, konsekuensinya apapun gerakan harus lawan. Kelompok KKB yang dilabel teroris, bahwa mereka harga mati, apapun mereka lakukan. Jadi kedua-dua harga mati, ini masyarakat yang mati, ini masalahnya masyarakat sipil. Kaotis perlu dikaji kembali begitu Iya, ya? jadi bagi saya itu di lain sisi kita berikan pengakuan pada banyak korban ya, pihak TNI Polri dan masyarakat sipil, juga pihak KKB dengan tadi yang mempertahankan kedua argumen tadi. Tetapi apapun namanya, apapun hukumnya, wajib dan mutlak memberikan jaminan dan perlindungan kepada masyarakat sipil. Apapun alasannya, TNI Polri silakan dengan kekuatannya berhadapan dengan KKST, tapi apapun namanya masyarakat sipil tidak boleh ada yang korban. Betul. Setuju banget sama Kak Otis ya. Boleh loh sambil diminum ini kopinya. Boleh, Jangan sama-sama, ditongkrongin aja. sama-sama yuk. Coba, nah. Iya, cheers. Iya. Kak Otis boleh dong. Kopi toleransi ini enak sekali. Ininya cantik-cantik yang bikin kopinya kakak. Jadi seperti orang-orangnya ya. Iya dong. Kakak boleh dong sambil ceritain. Tapi kakak pernah mengalami hal itu nggak sih selama tinggal di Papua kak? Kalau waktu di Papua, kemarin saya ikut dialog kebangsaan lintas generasi muda Papua itu. Itu Pak Komjen Paulus Waterpau sampaikan materi, dan poin paling pertama itu kasus Mapenduma tahun 1969, di mana saat itu saya masih kecil, usia 5 tahun. Kemudian saya ingat persis pada saat itu operasi pembebasan Sandera itu. Iya. Jadi begitu ada operasi, saya ingat persis kita masuk hutan, kehabisan makanan, kemudian kita orang tua cari daun-daun yang bisa makan itu. Ambil makan sampai hampir 1 minggu. Kemudian ada helikopter yang di dalamnya ada polisi yang dari Duga, pakai bahasa, pakai mic ngomong, ayo masyarakat balik gitu kan. Kembali gitu kan. Kemudian diisi kardus, di dalamnya ada mie dan lain-lain, tapi isi surat.
mereka lempar, kita ambil itu baca ternyata ada surat perintah Polda Papua dan Pangdam untuk ajakan masyarakat kembali. Baru kita kembali, itu saya ingat persis sampai hari ini. Artinya pernah alami. Iya. Panjang sekali itu. Itu Kemudian, waktu zaman OPM berarti ya kakak ya? ya, zaman-zaman itu. Zaman setelah itu kayak gini-giniannya 2000 otonomi khusus mulai dipikirkan tuh. Jadi pada saat itu begitu kita kembali tepatnya di Mapenduma, mungkin orang-orang yang pernah bertugas terutama Kopassus mereka tahu karena saya salah satu begitu kembali usia 5-6 tahun masuk usia 7-8 tahun saya jadi tenaga pembantunya mereka. Jadi tugas saya cari daun singkong, cari ubi atau belanja ubi di pasar, bawa pulang kita masak. Jadi tenaga pembantunya sebelumnya 752 dari Sorong yang dikirim. Kemudian setelah itu Kopassus Tribuana 10 dari Bandung. Ya, saya ingat betul, tapi nama orang-orangnya lupa. Semoga nanti ini saksikan supaya ingat kembali ya anak kakak itu yang ya. dulu jadi tenaga pembantunya kita itu kan. Sudah besar ya Nah, kakak. kemudian ke Timika ya sampai sekarang. Tapi sebetulnya apa sih mungkin ada pencapaian pemerintah yang belum dirasa belum tercapai gitu sehingga Kalau- adanya konflik ini gitu kakak? Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik karena kalau bicara pemerintah ada masalah di Papua, ada masalah di Jakarta. Ada kesalahan di orang Papua sendiri dalam hal pengelolaan keuangan. Saya jujur sampaikan sini supaya mereka juga sadar. Artinya dananya banyak tapi sasaran pengelolaan kemudian peruntukannya, kemudian hasilnya, outputnya apa yang dihasilkan tidak jelas. Jadi ada penyalaan pengelolaan keuangan, bukan penyalaan keuangan tapi kesalahan pengelolaan keuangan, penyalaan kewenangan atau penyalaan gunaan kewenangan yang ada ya. Kemudian begitu otonomi khusus itu justru ada bos-bos banyak. Jadi gubernur tidak mau, bupati-bupati tidak mau hormatin gubernur, jadi atur masing-masing. Jadi otonomi khusus dengan kewenangan-kewenangan diberikan dalam bentuk asimetris. Bukannya para bupati hormati gubernur dan ikuti perintah gubernur, tapi justru ya jadi bos sendiri-sendiri, jadi urusannya masing-masing ke Jakarta. Itu satu persoalan yang saya tidak mau bilang pemerintah Papua sudah melakukan banyak upaya dalam hal membangun kesejahteraan masyarakat Papua. Tetapi mau katakan pemerintahan kita terutama di Papua itu ada banyak pekerjaan yang tidak jelas. Artinya kalau bicara otonomi khusus kan untuk orang Papua kan katanya orang asli Papua menurut undang-undang, tapi kalau bagi saya tidak suka istilah orang asli Papua karena sudah terjadi perbedaan sesama yang lain seperti itu. Jadi kemudian pada saat apa yang menjadi tujuan otonomi khusus atau Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 yang hari ini sedang dibahas untuk kemudian nanti diperpanjang atau bagaimana tidak tahu. Ini kan ada anggaran-anggaran atau ada kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan untuk masyarakat Papua, tapi pada prakteknya tidak sesuai dengan peruntukan-peruntukan yang diinginkan oleh rakyat. Jadi kemiskinan, jadi kita jangan kaget kalau pemerintah berupaya keras untuk membangun kesejahteraan rakyat Papua, tapi selalu kegagalan karena orang Papua sendiri, pemimpin kita di sana sendiri juga melahirkan kemiskinan sendiri di Papua. Upaya negara melalui misalnya melalui unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat masa Pak Presiden SBY, kemudian masa Pak Jokowi hari ini banyak pendekatan terutama yang sedang kita kerjakan dari Bappenas dan diketuai oleh Pak Wakil Presiden hari ini adalah laksanakan amanah ke Kepres 9/2020 tentang percepatan pembangunan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Oke. Berarti hari ini sebetulnya sudah mulai dikerjakan juga kesejahteraan di Papua, sangat, gitu ya sangat, Kakak? sangat oleh kementerian, dan harapannya orang masyarakat kita yang di sana atau pemimpin kita yang di sana itu arahannya harus ke sasaran.
Iya. supaya ada Betul. dampak yang membawa mereka, oh kita sedang menikmati begitu. Artinya ya terutama ke ekonomi perlu ada pengembangan perkembangan di tingkat pengembangan komunitas lokal ya. Itu lebih bagus, mereka akan sangat menjadi pelaku-pelaku usaha-usaha itu daripada ini jadi pembeli kan tidak boleh. Tapi sebetulnya kalau dilihat sendiri kelompok kriminal bersenjata di Papua itu sendiri, menurut kakak sendiri gitu ya, pandangan kakak, tujuan mereka apa sih kak? Pasti kan mereka punya goalsnya dong. Kalau yang dari dulu ya, kan kita bisa jujur aja karena pemimpin kita juga tahu semua kan tuntutannya kan mungkin ya pemisahan diri itu. Pemisahan diri karena dia ada persoalan sebagaimana ditemukan oleh LIPI dalam 4 akar masalah itu. Salah satunya ada kesalahan sejarah, kemudian ada pelanggaran HAM, kemudian adanya ketertinggalan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat, kemudian adanya diskriminasi, rasis, marginalisasi, itu yang hasil LIPI. Kedua itu dan pemerintah hari ini bekerja keras dari dulu sampai sekarang, termasuk saya sekarang jadi oknum yang terlibat dalam membangun percepatan kesejahteraan masyarakat Papua. Itu satu pendekatan itu yang kita pakai, yang lain kita belum pakai. Tapi selama operasi itu ya mereka pada saat mereka struggling gitu ya, KKB dengan TNI Polri nih, satu operasi itu kan terjadinya di hutan gitu ya. Tapi kalau dilihat tuh ternyata mereka punya alat komunikasi gitu ya kakak, alat komunikasi handy talkie gitu. Nah itu kalau dilihat-lihat mereka cari listriknya dari mana kakak? Itu saya juga sama, pertanyaannya muncul seperti bang. Kocasnya di mana karena gitu, kok. Ini mau cas yang butuh listrik. Listrik betul. Itu gimana kakak? Mereka bisa? Ya bisa pakai aki, tahu aki? Iya tahu. Ya bisa pakai aki, bisa. Apa mereka ada shift-shiftan gitu, ganti-gantian operasinya? Saya tidak tahu kalau soal itu. Belum tahu juga ya kakak ya di sana Itu mereka belum bisa gimana pastikan, cara tapi operasinya kemungkinan dugaan saya pakai aki, karena aki itu bisa pikul. Iya. Sama cahaya matahari itu. Tapi itu untuk lampu yang bukan cas. Iya, sulit juga itu kalau nggak ada alatnya kakak. Ya, jadi biar itu mungkin teman-teman intelijen mungkin tahu. Berarti kakak sendiri sempat melihat begitu ya, kalau sekarang nih, apa kalau di tempat kakak sendiri, di tempat Timika ya, asal kakak ya? Iya, Timika. Bagaimana mereka sekarang bertahan, warga saudara-saudara kita yang ada di Papua? Apakah mereka mengungsi atau? Kalau masyarakat kita yang dari puncak sekarang ini ya, puncak Ilaga ya, setelah Pak Wakil Kepala Bin Wilayah Papua itu gugur, kemudian ada penetapan teroris, itu mulai masyarakat kita yang lain ke Timika, yang lain yang di distrik atau di sini bilang kecamatan, itu semua ke kota, itu masyarakat sipil ya biar tidak ikut korban dampaknya itu. Jadi ada yang ke Timika cari keluarga masing-masing, ada yang kos, ada yang diberikan tempat itu untuk perlindungannya. Nah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Pak Komjen Boy Rapi waktu beliau Polda Papua, bagaimana beliau terlibat langsung di Freeport untuk selamatkan masyarakat sipil di area 3 desa, istilahnya 3 desa itu kan, kemudian di bawah angkut semua keluar ke Timika, diberi tempat dan tempatnya itu dikosongkan untuk kemudian operasi. Kayak begitu. Berarti sudah ada yang mengungsi juga ya Iya, kakak ya? kalau di puncak sudah ada yang mengungsi. Tapi kemudian diduga lagi sedang sampai sekarang masih mengungsi. Makanya saya usul ke Bappenas dan pemerintah daerah juga upayakan ada proyek pembangunan rumah yang disiapkan untuk masyarakat sipil ini biar mereka bisa tinggal gitu. Tapi saudara-saudara kakak sendiri ada yang komunikasi langsung nggak sih sama kakak? Kalau di Timika via telepon gitu? Timika sama, ada bapak masih hidup, mama sudah almarhum.
Kalau laki-laki jadi kita sering komunikasi. Keadaannya lagi ini ya kakak ya. Mereka keadaannya Duduk lama biasa kepala ini. Pusing aku. kenapa? Aku pusing duduk lama biasa ini. Kena lampu soalnya ya kakak bisa ya. jadi. Relax dulu, minum lagi. Udah. Minum aku aja. Oke, dikit lagi nih pertanyaan kita kak. Berarti kakak sempat melihat juga saudara-saudara berarti di situ juga dalam kondisi aman, sehat ya kak. Oh, kalau Timika aman. Dalam keadaan Di kota aman. pengungsian begitu ya. Aman kalau di kota. Oke. Tapi pemerintah Kalau sudah pengungsian sudah diberikan tempat itu aman, cuma pemerintah pikir ke makanan. Oh, tapi pemerintah juga memberikan menyiapkan makanan dan lain sebagainya Iya, ada juga ya dibantu kakak ya. Pihak aparat juga kadang bawa bantuan itu. Pihak aparat TNI Polri kan juga diberikan bantuan ke masyarakat pengungsi itu kan, jadi ada tanggung jawab sosialnya itu. Oke, kakak, mereka yang dari KKB sendiri juga bahkan saat ini sudah ada yang menyerahkan diri begitu ya? Iya, kita ikuti media seperti itu. Iya, menyerahkan diri dan juga melepas senjatanya begitu. Kalau menurut kakak sendiri, bagaimana aksi ini? Kalau saya lebih ke refleksi. Kita refleksi sudah berapa banyak konflik, sudah berapa banyak masyarakat sipil kita yang korban, sudah berapa banyak gangguan untuk kehidupan ini terus ada dalam masalah. Makanya kemarin saya pas dialog kebangsaan saya bilang kita bicara ayo biar aman begitu. Iya. Refleksi aja. Refleksi kemudian kita sadar kan, wah berarti udah selesaikan aja aman begitu. Berarti ini kan Tanpa refleksi pikirnya saya harus ini kejar terus ya dampaknya masyarakat kita korban, pemerintah repot terus urus Papua nih. berarti kan itu hal yang baik gitu ya Ya kak hal ya? yang baik kita sama-sama kita ya masyarakat sipil, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Papua, Papua Barat, para bupati, DPR, masyarakat sipil yang di kota, kelompok ya, KKB atau kakak yang dilabeli teroris, refleksi sama-sama lah. Pikir kehidupan sesuai dengan keinginan Tuhan aja. Iya, saya salut mereka mau gentle untuk kembali ke NKRI, kembali cinta tanah air begitu, seperti kakak Jadi yang kalau mereka refleksi ada kesadaran mungkin akan kembali. iya, Tanpa refleksi juga susah. iya betul. Seperti kakak, saya tetap NKRI, saya tetap cinta tanah air begitu ya kakak. Ya, kehidupan ini kan wujud konsensus 5 sila itu harus diwujudkan. Biar pengakuan ininya itu lahir dari jiwa bukan dipaksakan. Itu kemarin terakhir pernyataan saya, biarkan setiap warga negara Indonesia dimanapun dia bukan hanya Papua itu kecintaan NKRI dia tuh lahir dari jiwanya sendiri. Karena cinta terhadap sesuatu itu kekuatan dan spirit sepenuhnya untuk melakukan itu. Itu kan lebih kalau sudah seperti itu kita bangun kekuatan yang hebat lagi. Iya betul. Hebat lagi. Kemudian jadi ketakutan untuk Asia kan. Asia yang lain maksudnya. Iya. Itu kan lebih penting. Nah, berarti kalau kakak sendiri tipsnya apa untuk selalu cinta tanah air? Kalau gitu, kakak? tipsnya Tuhan ciptakan alam segala isinya untuk kita menikmati. Kita mencintai alam di mana kita ada. Kemudian kita mencintai apa yang kita menikmati itu. Kita menghindari masalah lain-lain. Kemudian NKRI, aku mencintai NKRI misalnya seperti itu biar lahir dari jiwa sendiri. Modalnya begitu. Oke. Kak Otis gimana nih, kelihatannya mulai gelisah ini? Oh, enggak. Apa kursinya kurang nyaman? Saya kalau duduk lama Atau pinggangnya yang encok gitu? tulang belakang ini saya gangguan. Oh gitu. Karena terapi 6 bulan seharusnya, tapi terapinya nggak sampai beres. Selesai. Jadi kalau duduk lama gangguan tulang belakang biasanya ya seperti itu. Oh gitu. Mau dipijitin dulu? Oh enggak, jangan. Oke, terakhir nih Kak Otis, harapannya untuk Papua apa Kak? Untuk warga yang sekarang sedang bertahan atau juga untuk pemerintah, apa yang bisa dilakukan gitu untuk Papua? Apa yang mau disampaikan? Pertanyaannya sangat bagus dan saya ingin sampaikan perlindungan terhadap warga sipil kita, entah siapapun, itu menjadi tanggung jawab konstitusi untuk memberikan perlindungan, kemudian berikan keamanan, rasa aman
kemudian memberikan jaminan hidup. Jadi masyarakat, terutama masyarakat sipil kita harus diberikan perlindungan. Kemudian yang lain-lain kita kembalikan ke yang punya kewenangan untuk penyelesaiannya seperti itu. Ya, kita berharap semua bisa kembali damai, baik-baik lagi ya kakak ya. Amin, 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 amin. amin. Itu harapan kita. Iya, luar biasa sekali perbincangan kita dengan kakak Otis Tabuni yang memang menyuarakan apa yang beliau lihat dari tanah kelahirannya, begitu ya kakak. Kita semua tentu berharap semoga konflik KKB yang terjadi di Papua ini bisa cepat selesai dan bisa menjadikan Indonesia kembali harmoni dengan perdamaian ya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih kakak Otis Tabuni. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih banyak. Terima kasih atas undangannya BNPB TV. Tetap terus maju, sampaikan pesan-pesan yang baik untuk bangsa, untuk membangun kesatuan yang kuat, bulat. Kalau mereka jadi serikat dalam suatu keutuhan, seharusnya Indonesia bisa. Iya.